Salam Surah pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Surah pemirsa, Alkitab mengatakan bahwa kita harus betul-betul menjaga diri, apalagi ini firman Tuhan khusus untuk para hamba Tuhan. Harus benar-benar menjaga kekudusan hidup. Itulah sebabnya saya selalu katakan di gereja kami, hiduplah tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Itulah firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Tuhan bicara kepada kami, menolong kami untuk memahami firman Tuhan dengan benar. Dan supaya kami tidak melakukan tindakan atau kelakuan yang salah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab Imamat. Kalau sudah ragu-ragu, itulah Kejadian, Keluaran, Imamat. Kitab Musa yang ketiga. Imamat pasal 10 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya, serta menaruh dupa di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api lain yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Api pun keluar dari hadapan Tuhan, melahap keduanya, sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang dekat denganku. Aku menyatakan kekudusanku, dan di hadapan seluruh bangsa itu aku akan kuperlihatkan kemuliaanku. Harun pun terdiam. Amin. Ini memang cerita sedih, tetapi juga menunjukkan satu karakter Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita hanya melihat Tuhan dari segi kasihnya, pengampunannya. Tetapi khusus untuk para hamba Tuhan, saya ingatkan kita. Ya, mungkin saudara tidak mati di sambar api, tetapi pelayananmu akan mati. Dan pertumbuhan gerejamu akan mati. Kenapa? Karena engkau tidak menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari ingat istilah yang saya sampaikan kepada saudara sekalian hari ini. Hiduplah tiap hari, pagi, siang, malam. Ucapkan bahwa kita itu mau hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Jaga baik segala pencobaan-pencobaan yang ada di sekitar kita. Sudah pikir saya tidak ada pencobaannya? Banyak. Sudah setua ini masih ada pencobaan? Oh iya. Sudah bisa melihat misalnya hamba-hamba Tuhan. Itu Daud itu jatuh ke dalam dosa ketika dia sudah tua. Ketika dia sudah menjadi raja yang sudah sangat terkenal di Israel. Dan negara-negara sekitarnya sudah sangat menghormati Daud. Itulah yang saya maksudkan, supaya kita terus-menerus menjaga diri. Ya. Saya mau bacakan satu bagian firman Tuhan kepada saudara sekalian. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 11. 1 Raja-Raja pasal 11. Coba saudara perhatikan baik-baik. Kata firman Tuhan ayat 3, ayat yang keempat.
Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya, dengar itu? Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga hatinya tidak sepenuhnya setia kepada Tuhan Allahnya seperti hati Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, ilah orang Sidon, dan Milkom, ilah menjijikan yang disembah orang Amon. Sudah pemirsa, sudah dengar tadi apa yang saya bacakan? Sesudah Salomo menjadi tua. Oleh karena itu tadi kata firman Tuhan, kepada orang yang dekat denganku aku menyatakan kekudusanku, dan di hadapan seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku, kata Tuhan. Tuhan maunya dari sejak muda para imam ini sudah menjaga sikap hidup benar-benar. Oleh karena itu, sama dengan itu para hamba Tuhan muda, anak cucu saya di kampung, ya, yang melayani Tuhan, tolong dengar firman Tuhan dengan baik. Jaga kekudusan hidup. Hiduplah dengan sikap hati tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan bisa memberkati pelayananmu sampai tua nanti. Itu harapan saya. Sampai akhir hidup saya, kehidupan saya tetap menjadi berkat, karena saya sudah menjaga kehidupan yang kudus, tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Tidak ada kata berbantah dengan Tuhan. Ya. Dan kita harus menjaganya. Kata firman Tuhan, nanti silakan baca dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu, itu perintah, saudara sekalian. Supaya kitalah yang bertindak untuk menjaga kekudusan hidup kita. Jangan hanya menyalahkan Tuhan. Aduh, Tuhan tidak mau pelihara saya. Itu salah. Kita pun disuruh Tuhan untuk menjaga rekam jejak kita, kekudusan hidup kita setiap hari, supaya dalam bejana yang kudus itu Tuhan mencurahkan berkat yang berkelimpahan kepada kita, dan kita bisa menjadi berkat besar bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Lindungi anak cucuku di kampung, di daerah kami Tuhan, yang sekarang menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, supaya dari sejak muda ini mereka menjaga kekudusan hidup dan hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.